Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NIM 22129277 BP22 dari kelas BB06 dengan mata kuliah Konsep Dasar Fisika SD dengan dosen pengampu Dr. Rizda Amini MP. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang GLB dan GLBB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baiklah, pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak benda dikatakan lurus beraturan apabila kecepatannya tidak berubah atau kecepatannya bernilai konstan, tetap. Artinya apa? Jarak yang ditempuh dalam setiap detik bernilai sama. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus benda yang melintas pada lintasan yang lurus. Kecepatannya tetap. Artinya apa? Besar dan arah kecepatannya tidak berubah. Dan yang paling penting adalah percepatannya adalah 0. Selanjutnya, ciri-ciri gerak lurus beraturan. Ciri-ciri yang pertama yaitu bergerak pada lintasan lurus. Yang kedua, kecepatan bendanya 0, kecepatan bendanya tetap. Dan yang ketiga, tidak mempunyai percepatan. Yang keempat, lintasannya yang ditempuh sama dengan luas grafiknya. Yang kelima, kecepatannya berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Contoh-contoh gerak lurus beraturan yang kita temukan pada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kendaraan yang sedang bergerak pada jalan tol yang lurus. Selanjutnya, gerak kereta api yang melintas pada rel yang lurus. Selanjutnya, gerak kapal laut saat menyeberangi samudra. Selanjutnya, gerak pesawat di angkasa. Sehingga didapatkan rumus dari gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan S per T. Artinya, kecepatan benda berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Selanjutnya, materi tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatannya benda tetap. Itu berarti percepatannya 0. Tapi di GLBB, kecepatan benda itu selalu berubah-ubah. Dan kecepatannya pun juga menimbulkan perubahan. Contoh gerak lurus berubah beraturan GLBB yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, buah apel yang jatuh dari pohonnya. Orang naik sepeda atau naik mobil di lereng-lereng gunung saat turunan miring. Air terjun yang jatuh dari atas ke bawah. Sehingga kita dapatkan untuk rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yaitu S sama dengan V0 tambah setengah A kali T kuadrat. Atau kecepatan pada waktu tertentu rumusnya VT sama dengan V0 tambah A kali T. Baiklah, hanya itu dapat materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan terhadap 3 soal GLB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan 3 soal GLB dan soal GLB. Baiklah, ini soal yang akan kita bahas. Di sini ada soal nomor 1. Soal nomor 1. Mobil dari kota Padang ke kota Bukit Tinggi selama 1 jam. Jarak dari kota Padang ke kota Bukit Tinggi 60 km. Berapa kelajuan di mobil itu? Sebelum kita menjawab soalnya, kita akan rinci apa-apa saja yang diketahui oleh di soal. Yang pertama diketahui yaitu waktunya T
1 jam sama dengan 3600 detik. Selanjutnya yang diketahui di soal S, jarak, yaitu 60 km sama dengan 60.000 meter. Yang ditanya di soal adalah berapa kelajuan. Berarti yang ditanya adalah V. V ditanya. Dijawab yaitu dengan menggunakan rumus GLB, yaitu V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Dituliskan jumlah yang diketahui di soal. Pertama, S 60.000 per waktunya 3600, sehingga V kecepatan didapatkan 16,67 meter per second. Itulah cara menjawab soal nomor 1. 60.000 per 3600 sama dengan 16,67. Selanjutnya kita akan membahas soal kedua. Ini dia soal yang kedua. Motor bergerak dengan kelajuan 10 meter per second, maka waktu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk menempuh jarak 40 km adalah. Sebelum kita menjawabnya, mari kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Diketahui di soal yaitu kecepatannya, yaitu V sama dengan 10 meter per second. Diketahui di soal satu lagi yaitu S, itu jaraknya 40 km sama dengan 40.000 meter. Ditanya di soal adalah berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 40 km. Berarti yang ditanya adalah T. Kita akan tulis T. Mari sebelum menjawab, kita akan tulis dulu rumus dari GLB-nya, yaitu V sama dengan S per T. Ditanya soal adalah T. Yang ditanya soal adalah T. Oke. Mari kita tulis sama dengan 40.000 meter per 10 meter per second sama dengan adalah 40.000 dibagi dengan 10 akan dapat hasilnya 4.000 detik. Hasilnya 4.000 detik. Itulah cara menjawab soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Soal yang ketiga. Atlet lari memiliki kelajuan 8,33 meter per second. Berapa jarak yang ditempuh atlet itu jika waktu tempuhnya 12 detik? Sebelumnya, marilah kita tulis dulu apa yang diketahui di soal.
pertama yang kita bagi soalnya itu adalah kecepatannya, yaitu 8,33 meter per second. Selanjutnya ada T waktunya, yaitu 12 detik. Ditanya di soal adalah berapa jarak, berarti S ini ditanya di soal. Sebelum menjawabnya, kita tulis dulu rumus GLB-nya. V sama dengan S per T. Tanya soal adalah S, berarti S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Kita tulis V-nya 8,33 meter per second dikali dengan waktunya, yaitu 12 detik. Sehingga jarak yang didapatkan adalah 99,96 meter. Delapan 8,33 dikali 12, sehingga jarak yang ditempuh adalah 99,96 meter. Itulah pembahasan 3 soal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.